selamat pagi semuanya. Izinkan saya memulai proyek dari kelompok kami. Nah, kelompok kami membuat konstruksi dan evaluasi psikometrik skala pengalaman spiritualitas atau singkatnya SPS. Jadi penelitian ini berfokus pada pengembangan skala pengalaman spiritualitas, yaitu alat ukur untuk menilai spiritualitas sebagai konstruk yang sifatnya multidimensional. Proses pengembangannya dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti analisis item, analisis faktor eksploratori, dan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan kualitas dari psikometrik instrumen itu sendiri. Nah, skala ini dikonstruksi oleh kelompok kami, ada Caroline Christabel, Irsya Puspanirwana, saya sendiri Melani Chandrawati, ada Pratiwi Chandra, Wong Longjing, dan Yolanda. Kita lanjutkan dengan yang menjadi latar belakangnya. Jadi, dalam penelitian ini kita menggunakan kerangka spiritualitas punya Delaney sebagai dasar dari konsepnya. Tapi kita tidak secara langsung mengadopsi instrumennya Delaney. Tapi kita melakukan rekonstruksi alat ukur yang kemudian diuji secara empiris melalui seluruh tahapan pengembangan instrumen sebagaimana mestinya. Dimulai dari analisis faktor eksploratori untuk mengidentifikasi struktur faktornya dan dilanjutkan dengan analisis faktor konfirmatori untuk mengkonfirmasi model pada sampel yang berbeda. Nah, kemudian gap, urgensi, dan tujuannya kayak gimana sih? Ya, nah instrumen spiritualitas yang ada sebelumnya, termasuk yang dikembangkan oleh Delaney sendiri, pada dasarnya disusun dalam konteks budaya Barat dan diujinya juga pada populasi tertentu dalam budaya Barat. Nah, ketika instrumen tersebut kita gunakan dalam konteks yang berbeda, seperti di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, ini terdapat kemungkinan bahwa struktur konstruk yang diukur ini tidak sepenuhnya sesuai dengan pengalaman empiris para respondennya. Jadi, kondisi ini penting buat kami karena pengukuran konstruk yang tidak sesuai ini bisa mempengaruhi yang namanya validitas dari hasil penelitian itu sendiri. Jadi, dalam penelitian ini, kami tidak langsung mengadopsi instrumen yang ada, tapi kita melakukan yang namanya rekonstruksi alat ukur. Untuk kemudian kita uji secara empiris melalui EFA atau Exploratory Factor Analysis untuk mengidentifikasi struktur faktor, terus ditindaklanjuti dengan CFA atau Confirmatory Factor Analysis untuk mengkonfirmasi model pada sampel yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kerangka spiritualitas dari Delaney sebagai dasar konseptual awal. Kerangka ini memandang spiritualitas sebagai konstruk yang terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu high power, self-discovery, relationship, dan eco-awarenesses. Masing-masing dimensi merepresentasikan aspek yang berbeda dari pengalaman spiritual, mulai dari keyakinan terhadap kekuatan transenden, proses refleksi diri, hubungan dengan orang lain, hingga keterhubungan dengan lingkungan. Keempat dimensi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan item dan akan diuji lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka Delaney, setiap dimensi spiritualitas terdiri dari beberapa subfaktor yang merepresentasikan aspek yang lebih spesifik dari konstruk. Struktur ini kami gunakan sebagai dasar dalam penyusunan indikator, dengan mempertahankan jumlah subfaktor pada setiap dimensi agar tetap konsisten dengan kerangka teoritis. Subfaktor kemudian dijabarkan menjadi beberapa item dengan jumlah yang relatif seimbang antar dimensi.
sehingga seluruh konstruk dapat terwakili secara proporsional dalam instrumen awal yang terdiri dari 40 item. Pendekatan ini memastikan bahwa penyusunan item dilakukan secara sistematis dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan struktur konseptual. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan platform Populix dengan target awal sebanyak 250 responden untuk tahap AFR dan 200 responden untuk tahap CFR yang ditentukan berdasarkan jumlah item dan kebutuhan analisis faktor. Instrumen awal terdiri daripada 40 item sehingga jumlah sampel yang direncanakan telah mempertimbangkan kecukupan rasio responden terhadap item dalam analisis faktor. Setelah pengumpulan data, dilakukan proses pemeriksaan kualitas respon. Responden dengan pola jawapan yang tidak bervariasi atau terindikasi straight lining dieliminasi dari dataset. Sebagai hasilnya, jumlah data yang digunakan dalam analisis akhir adalah 239 responden untuk AFR dan 162 responden untuk CFR, dengan kedua sampel bersifat terpisah untuk menjaga independensi terhadap tahap eksplorasi dan konfirmasi. Analisis item yang dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu VITC dan Inter-Item Correlation, dengan kriteria tertentu untuk menilai kualitas butir. Item dengan nilai CITC di bawah 0,30 dianggap memiliki kontribusi yang kurang memadai terhadap konstruk. Sementara pada item inter-item correlation, nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi menunjukkan masalah dalam hubungan antar item. Hasil analisis menunjukkan bahwa 4 item tidak memenuhi kriteria tersebut, yaitu Ki 04U, Ki 24U, Ki 32U, dan Ki 40U. Menariknya, keempat item ini merupakan item reverse yang menunjukkan pola respon yang tidak konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa reverse word item berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan pemahaman dalam pada responden sehingga mengganggu konsistensi internal instrumen. Oleh karena itu, keempat item tersebut dieliminasi sebelum dilakukan analisis faktor. Nah, untuk selanjutnya, setelah dilakukan eliminasi terhadap item yang tidak memenuhi kriteria, terlihat adanya peningkatan yang jelas pada kualitas instrumen. Sebelum analisis item, masih terdapat nilai korelasi negatif baik pada CITC maupun inter-item correlation yang menunjukkan adanya item yang tidak sejalan dengan konstruk yang diukur. Namun setelah dieliminasi, seluruh item menunjukkan hubungan yang positif dan lebih konsisten, baik dalam kontribusinya terhadap skor total maupun dalam hubungan antar item. Hal ini menunjukkan bahwa proses analisis item tidak hanya mengurangi jumlah item, tetapi juga meningkatkan homogenitas dan konsistensi internal instrumen secara keseluruhan. Oke. Next. Uji kelayakan analisis faktor. Sebelum melakukan IFA, kami terlebih dahulu menguji kelayakan data menggunakan KMO dan Bartlett's test. Nilai KMO yang tersebar, nilai KMO-nya sebesar 0,943, menunjukkan bahwa kecukupan sampel berada pada kategori yang sangat baik. Selain itu, Bartlett's test yang signifikan menunjukkan bahwa korelasi antar item cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Dan sekarang kita masuk ke slide penentuan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor dilakukan
menggunakan beberapa kriteria statistik termasuk eigenvalue, script plot, dan parallel analysis. Hasil awal menunjukkan kemungkinan terbentuknya 5 faktor, namun ketika dievaluasi lebih lanjut, struktur 5 faktor menunjukkan adanya fragmentasi serta distribusi item yang tidak seimbang antar faktor. Oleh karena itu, keputusan tidak hanya didasarkan pada hasil statistik, tetapi juga pada interpretasi konseptual. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipilih solusi 4 faktor yang lebih stabil dan sesuai dengan kerangka teoritis. Untuk hasil EFA menunjukkan bahwa struktur 4 faktor terbentuk dengan cukup jelas dan konsisten. Setiap faktor merepresentasikan dimensi yang sesuai dengan kerangka konseptual dengan distribusi item yang relatif stabil, terutama pada dimensi higher power, relationship, dan eco-awareness. Pada dimensi self-discovery, jumlah item yang tersisa lebih sedikit namun masih memenuhi kriteria faktor loading yang memadai. Item dipertahankan berdasarkan kriteria loading minimal 0,40 serta tidak menunjukkan cross-loading yang signifikan. Secara keseluruhan, struktur faktor yang terbentuk dinilai cukup stabil dan dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap CFA. Setelah struktur faktor diperoleh melalui IFA, tahap selanjutnya adalah CFA untuk menguji kesesuaian model tersebut pada sampel yang berbeda. Model yang diuji merupakan model 4 faktor dengan indikator yang diperoleh dari hasil EFA, di mana setiap itemnya hanya memuat pada satu faktor. Karena konstruk spiritualitas bersifat multidimensional antar faktor, dalam model ini diizinkan untuk saling berkorelasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa indeks kecocokan seperti CFI, TLI, RMCAA, dan SRMR untuk menilai sejauh mana model sesuai dengan data empiris. Hasil CFA menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki kualitas yang baik dengan nilai faktor loading yang memadai serta AVE yang memenuhi kriteria validitas konvergen. Dari sisi reliabilitas, seluruh konstruk juga menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi. Namun, jika dilihat dari indeks kecocokan model secara keseluruhan, seperti CFI, TLI, dan RMSEA, model awal masih belum memenuhi kriteria yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas indikator sudah baik, struktur model secara keseluruhan masih memerlukan penyempurnaan. Meskipun indikator menunjukkan kualitas yang baik, kecocokan model secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas model yang cukup tinggi dengan jumlah indikator yang relatif banyak, sehingga meningkatkan variance error dan memengaruhi indeks kecocokan. Selain itu, terdapat kemungkinan adanya tumpang tindih antar dimensi yang terlihat dari hubungan antar faktor yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa model masih belum parsimonius, sehingga diperlukan penyederhanaan untuk meningkatkan kesesuaian model tanpa mengubah struktur konstruk secara substansial. Berdasarkan evaluasi terhadap modifikasi indices, ditemukan bahawa item J15 memiliki kontribusi yang tidak spesifik terhadap satu faktor. Item ini menunjukkan nilai ME yang relatif tinggi serta diindikasi cross-loading yang menunjukkan bahawa item tersebut tidak secara jelas merepresentasi konstruk yang diukur. Oleh kerana itu, dilakukan penyederhanaan model dengan mengeliminasi item tersebut. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk meningkatkan kesesuaian model sekaligus memperolehi struktur yang lebih sederhana dan stabil. Setelah dilakukan modifikasi model dengan mengeliminasi item C15, terlihat adanya perbaikan pada beberapa indeks kecocokan model, terutama pada nilai CFI, TLI, dan SRMR. Meskipun demikian, beberapa indeks seperti RMSEA masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan masih berada di atas kriteria ideal. Namun, dari sisi kualitas pengukuran, indikator yang dipertahankan tetap menunjukkan faktor loading yang memadai serta reliabilitas konstruk yang tinggi.
Oleh kerana itu, model revisi dapat dikatakan cukup representatif dalam menggambarkan struktur konstruk spiritualitas, meskipun masih terdapat ruang untuk menyempurnakan lebih lanjut. Untuk mengevaluasi validitas konstruk, dilakukan analisis korelasi antar dimensi. Hasil menunjukkan bahawa seluruh dimensi memiliki korelasi pada tingkat sedang hingga kuat yang menunjukkan bahawa dimensi tersebut saling berkaitan dalam satu konstruk yang sama. Namun, tidak dapat korelasi yang terlalu tinggi sehingga masing-masing dimensi telah tetap mempertahankan perbezaan konseptualnya. Selain itu, struktur 4 faktor yang diperolehi pada tahap AFR juga menunjukkan konsistensi ketika diuji kembali pada tahap JFR. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung bahawa spiritualitas merupakan konstruk yang bersifat multidimensional dengan dimensi yang saling berkaitan namun tidak identik. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahawa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik pada seluruh tahap analisasi. Nilai korban alfa meningkat setelah eliminasi item yang menunjukkan bahawa proses analisis item berhasil meningkatkan homogeneitas instrumen. Setelah tahap EFR, reliabilitas tetap tinggi dengan menggunakan stratified alpha yang lebih sesuai untuk konstruksi multidimensional. Selain itu, setiap dimensi juga menunjukkan nilai alfa yang tinggi yang menunjukkan bahawa item dalam masing-masing faktor konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Penelitian ini menunjukkan bahawa alat ukur spiritualitas yang dikembangkan memiliki struktur yang cukup jelas dan konsisten dengan kerangkaan konsepsi yang digunakan. Meskipun model CFR belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal dan hasil diperolehi tetap menunjukkan bahawa instrumen ini memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Dengan demikian, instrumen ini dapat digunakan sebagai alat ukur awal untuk memahami spiritualitas sebagai konstruk multidimensional. Sekian, terima kasih. Semoga ini sharing dari kelompok kita itu bisa memanfaatkan teman-teman. Terima kasih.